nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Cie, dari awal juga gua udah tahu itu program ngibul. Buat pendukungnya masih ngedukung program makan tai. Makan gratis jadi tai. Ayo dukung bela lo pendukungnya. Klarifikasi bahwa Pak Wowo tuh begini-begini karena gini. Jogetin aja, oke guys. Puas. Makan bergizi gratis. Salam demokrasi. Halo Om Wowo, apa kabar? Kemarin programnya yang diandalkan, yang diagung-agungkan, makan siang gratis dan susu gratis. Ingat ya, dicatat, makan siang gratis dan susu gratis. Ada loh jejak digitalnya. Sekarang makan bergizi gratis. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau makan siang gratis, berarti setiap siang dikasih makan. Kalau makanan bergizi gratis, belum tentu secara kontinu, secara berkesinambungan. Bisa saja hari ini dikasih, nanti 3 hari lagi, atau seminggu lagi baru dikasih. Kan gitu. Ini kan namanya pembodohan kepada rakyat. Kami tahulah bahwa makan siang dan susu gratis itu sangat tidak masuk akal. Karena anggarannya sungguh-sungguh tidak masuk akal. Tidak waras. Pasti ini tidak akan terrealisasi. Makanya segera diganti jadi makanan bergizi gratis. Karena tidak setiap hari dikasih. Beda kalau makan siang gratis. Ya kan? Cepet ya langsung berubah ya. Karena yang penting duduk dulu sebagai presiden, menang. Nanti urusan janji-janji itu belakangan. Gitu ya. Luar biasa pembodohan yang dilakukan. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kemarin teriak-teriak seperti ini, Pak. Sekarang kok lain lagi ngomongnya. Yang jadi fokus masyarakat wong cilik saat ini, makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, kenapa harus dikoreksi ternyata lagi? Istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau kemarin anak janjinya sekolah apa? dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Makan pagi. Jadi harus makan pagi. Inilah Ya kan? contoh. Jadi makanya kita ubah. Seorang Mungkin hanya dulu yang ingin menjadi untuk pejabat, mudahnya kita tapi makan juga siang. ingin Dan ternyata janjinya. Nih, seperti banyak ini anak-anak contohnya kita nih. masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Udah stres sudah semua ini. Berjanjilah Anda kalau Anda sanggup untuk menepatinya. Tapi gak usah berjanjilah Anda kalau Anda takut untuk menepatinya. Di mana Pancasilamu? Tahu nggak yang namanya Pancasila? Butir pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Mikir. Makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Bas dan saya Bos. Sebelum saya berbicara panjang lebar, alangkah baiknya kita minum kopi dulu guys ya.
Sudah banyak sekali janji-janji saat kampanye kemarin yang Pak Prabowo dan Mas Gibran ungkapkan ke publik, dan semua file-file itu tersimpan rapi dalam memori jejak-jejak digital, guys, ya. Ya, saya ingat betul ya janji makan siang gratis, tetapi kemarin ya viral pernyataan Pak Prabowo itu tidak akan berlaku lagi. Yang adanya adalah sarapan bergizi, ya. Jadi makan siang gratis ditiadakan. Lalu yang berikutnya ya, susu. Kemarin dijanjikan akan mendapatkan susu gratis, ya. Dan akan akan impor sapi dari India, ya. Jutaan sapi dari India akan diimpor ke Indonesia untuk pemenuhan susu gratis ini ya untuk anak-anak. Tetapi apa yang terjadi? Susu mau diganti pakai telur. Pakai telur, guys, ya. Karena katanya telur proteinnya lebih tinggi daripada susu, ya. Itu baru sadar sekarang, ya. Kemarin saat kampanye itu nggak sadar tuh, ya. Belum ada yang tahu kalau misalnya telur proteinnya lebih tinggi daripada susu, ya. Setelah terpilih dan menang baru sadar. Itu kan suatu keanehan yang dibuat-buat, guys, ya. Lalu yang berikutnya, mau mendirikan 200 fakultas kedokteran, ya. Lalu akan mengirim anak-anak luar negeri ya untuk studi dokter lah apalah, ya. Lalu kemudian dana abadi untuk pesantren, ya. Apalagi, guys, ya, pupuk untuk petani tidak nanti diberikan lewat perantara tapi diberikan secara langsung, ya. Angkutan umum gratis, ya. Dan untuk guru-guru honor nanti akan mendapatkan 2 juta atau 3 juta per bulan, ya. Wow, banyak sekali ya. Kalau kita cari satu persatu jejak digitalnya itu banyak sekali, guys, ya. Janji-janji manis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Tinggal nanti ketika mereka terpilih, ya, saat itu juga setiap hari kita akan nagih dan tagih. Catat, rekam, ya. Prabowo Subianto kalau jadi Presiden Republik Indonesia, pestisida, pupuk langsung ke petani, tidak lewat perantara. Kubu yang kalah bilang, sekarang kalian baru rasain, karena kalian pilih pemimpin yang salah. Semua serba naik, harga beras naik, jogetin aja. Pajak naik, jogetin aja. Tarif PLN naik, jogetin aja. Sekolah makin mahal, tambah jogetin aja. Masa bodoh, rasain kalian. Ma balas, emang seandainya yang onono yang kalah menang, ada jaminannya enggak? Harga BBM enggak naik, ada jaminannya enggak? Pajak enggak naik, ada jaminannya enggak? Sekolah yang katanya gratis benar-benar gratis, ada jaminannya enggak? Harga barang enggak naik, ada? Enggak ada, enggak ada. Rugi dong. Kalau gitu ya jogetin aja. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous Bila beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana? Gitu. Semuanya nanti, guys, ya, ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini terpilih, semuanya serba nggak bayar. Kita akan dibebaskan dari hal-hal besar sampai ke hal-hal kecil. Bisa jadi ya, tidak akan ada lagi parkir 2.000 rupiah, ya. Yang adanya parkir gratis, ya. Toilet setiap kali kita masuk kan ke SPBU itu tidak perlu lagi bayar 2.000, ya. Semuanya tidak perlu dibayarkan alias gratis. Tes. Makanya kita ubah. Mungkin hanya dulu
untuk mudahnya kita makan siang. Saya nggak pernah bilang tuh untuk mudahnya biar cepat ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Pertama saya tahu bisa bedain mana siang, mana pagi. Presiden Republik Indonesia harus bisa bedain mana siang, mana pagi. Nanti kalau rapat, siang atau pagi? Ya untuk dimudahkan siang, padahal pagi. Ya saya nggak tahu, saya kan katanya orang bule, nggak bisa bahasa Indonesia. Kok presiden tidak tahu antara siang dan pagi? Saya tidak pernah undang teman saya, yuk kita sarapan yuk ke rumah, nggak pernah. Yuk kita makan siang keluar, atau ke rumah gue makan siang, makanan besar, bergizi. Kalau sarapan di rumah lo aja, pakai kopi tubruk sama 2 biji pisang goreng, cukup. Kecuali sarapan di hotel bintang 5 ada buffet, itu nggak malu. Saya kalau undang teman saya di hotel sarapan, karena buffetnya banyak, saya nggak malu. Nggak mungkin saya undang sarapan di rumah gue cuman kasih pisang goreng. Itu namanya pelita R, pelit. Terus katanya untuk urusan stunting, memang dengan satu combro, satu lontong sayur, atau tahu isi, dengan cabai hijau, stunting bisa dikendalikan? Oh, pendukungnya itu kan nanti, itu kan proses, bro. 5 tahun dikasih tahu gejrat. Dikasih bapau yang kecil banget. Nanti tahun 2009, nanti baru ada makan gede. Ya iya, 5 tahun, balita-balita itu calon on. Oh. Udah pasti stunting dengan cuma modal combro atau gemblong. Bagaimana dengan ibu hamil? Katanya kita harus mencegah stunting. Ibu hamil harus gizi yang sempurna. Ini kan tidak disebut ibu hamilnya dikasih apa. Kalau dikasih combro sama gemblong, ya diabetes. Ya udahlah, saya capek deh bahasnya. Intinya saya juga mau revisi lagu Oke Gas versi Om Bule. Jadi saya harus revisi juga. Kan kemarin saya sudah keluarkan album Oke Gas versi Om Bule ala Wakanda. Sekarang gue harus revisi. Inilah lagunya. Oke gas makan ubi bau gas. Oke gas masuk anjing buang gas. Oke gas antri beras sampai lemas. Oke gas putus surat sampai cemas. Gagal makan dapat combro. Sayur lontong si pembohong. Istri hamil, suami nganggur, demi Wakanda emas. Wakanda Demi Wakanda emas. Salam combro. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, Gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana gitu loh. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar.
yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting. Menurut Assalamualaikum. Masuk Eko. Masuk Eko. Bagaimana ini? Halo. Udah ya, udah kalian tonton kan videonya kan? Hai tetangga-tetangga. Ya kan. Ini ya contoh-contoh ya yang kalian bilang-bilang ke Pak Anies ya. Dia sendiri nih yang ngomong nih, yang ngomong ini ngomong katanya omon-omon. Semua berbalik kepadanya sendiri ya kan. Omon ya kan. Aku nggak mau panjang lebar kali lah ya kan. Udah dibahas sama abang di bawah itu ya kan. Omon ya kan. Bilangnya Pak Anies gila jabatan ya kan. Nah ini termasuk udah ini yang benar kalau itu ya. Kenapa? Apapun dikatakan yang penting kepilih dulu. Nah gitu ya kan. Inilah dia ya kan. Makanya kita sebagai manusia tuh dikasih Tuhan nih akal, otak nih dikasih kita ya kan. Untuk apa? Untuk berpikir dulu sebelum kita ngomong. Bukan ngomong dulu baru berpikir. Terbalik lah tuh udah ya kan. Setiap ucapan kita yang udah kita keluarkan itu udah menjadi milik orang lain, ya kan? Jangan sudah jadi milik orang lain, ya kan? Sekarang udah kasep ini sekarang dunia udah digital, ya. Semua rekod, ya. Jadi setiap yang kita ucapkan itu bisa diulang-ulang. Bukan orang lupa kayak zaman dulu. Tadi dia bilang apa ya? Waktu kemarin itu dia bilang apa? Lupa kami. Gak ada itu. Gak bisa dilupakan ini. Ya. Sudah diucapkan. Baru studi banding. Studi banding itu sebelum melakukan sesuatu ya. Kita studi banding dulu. Kita cek kira-kira ini program kita ini masuk nggak gitu dengan ekonomi yang ada di Indonesia ini gitu ya. Dicek dulu. Oke, bisa ini gitu ya kan. Jangan besar pasak daripada tiang ya kan. Inilah dia besar pasak daripada tiang nih ya kan. Program unggulan loh nih ya kan. Ini pula yang paling unggulan ya kan. Dan banyak lagi gitu. Jangan lupa masalah gaji guru. Rekor. Direkam ya, direkam. Ternyata setelah direkam, bilangnya, uangnya dari mana? Ya, bahagialah kalian ya kan. Kalau aku ya, yang betul-betul mati-matian mendukung, malu aku, sumpah, malu aku. Aku malu. Bye. Terkait penamaan atau nomenklatur program makan siang gratis yang juga dirubah Pak Prabowo agar lebih bermakna, kemudian menyampaikan pesan yang lebih kuat untuk publik, untuk seluruh rakyat Indonesia. Beliau memang merubahnya menjadi makan bergizi gratis. Jadi tentu yang ingin disediakan Pak Prabowo itu bukan hanya sekedar makan dalam tanda kutip, namun makan bergizi dan gratis. Nah itulah yang ingin beliau lakukan dan beliau berikan untuk rakyat Indonesia sebagai program utama. Jadi secara langsung program tersebut menjadi bernama makan bergizi gratis. Ya apapun itu namanya yang mau dibagus-bagusin oleh juru bicara dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, bahwa makan siang gratis diubah menjadi makan bergizi gratis ya. Menurut saya ini hanya pengalihan saja ya, hanya tipu-tipu saja.
Intinya mereka nggak sanggup memberikan makan siang, bisanya sarapan. Karena kalau sarapan ini hitungannya lebih hemat. Ya hanya sekedar bubur ayam dengan suwiran daging ayam yang tidak seberapa itu pun bisa dimakan. Sedangkan kalau makan siang, menunya berat coy. Harus ada nasi, lauk, buah, belum lagi susu. Susu udah diganti guys ya. Jadi susu, ya karena hitungan terlalu ribet, harus impor sapi lagi dari India. Belum lagi sapi-sapi itu kalau ada jutaan sapi, bagaimana perawatannya ya. Bagaimana sapi-sapi ini mau dikembangkan, diternak, itu kan ribet, memerlukan anggaran yang banyak. Jadi lebih simpelnya diganti pakai telur. Susu diganti telur dengan alasan bahwa kandungan protein dalam telur ini lebih tinggi daripada susu. Ya masa minuman disamakan dengan makanan ya. Jelas berbeda. Kita nggak mungkin makan ya tanpa butuh minum. Kalau susu diganti pakai air mineral atau teh manis, nah itu masuk akal. Tetapi kalau diganti dengan telur, ya tinggal bilang aja lah, ini demi penghematan anggaran. Karena pemerintah nggak sanggup untuk memberikan susu dengan jutaan penduduk Indonesia, ya pemerintah nggak sanggup. Tinggal jujur aja kayak gitu ya. Nggak usah harus, ya itulah pemerintah guys ya. Tidak ingin menyampaikan yang terlalu jujur ya, harus dibelok-belokkan ya. Tetapi ya, rakyat udah tahu, udah pada cerdas ya. Akhirnya Pak Wowo sadar bahwa makan siang gratis itu adalah tipu-tipu. Sehingga beliau mengoreksi dan mengganti namanya menjadi makan bergizi. Dari program makan siang gratis diubah menjadi makan bergizi gratis. Itu artinya makan bergizi belum tentu dapat setiap hari. Bisa jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Makanya namanya diubah. Kalau makan siang gratis, berarti setiap siang akan mendapatkan makanan ya kan? Gua yang sangat-sangat mengidolakan Pak Prabowo sebenarnya nggak peduli mau makan siang gratis diubah menjadi makan bergizi. Sekalipun makan siang gratis ditiadakan pun, yang penting Pak Prabowo presiden. Hidup Prabowo. Mas, proyek makan gratis itu jadi gimana, Mas? Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Wah, bahaya nih, Mas. Kemarin sempat dibahas. Simbo bisa ngamuk loh. Logistiknya tidak mudah. Bo, gimana itu, Bo? Tangkem merah sopan. Ini belum pasti. Ini belum pasti kok. Update terbaru hari ini teman gue yang oke gas, all in solid kemarin itu. Dia bete gara-gara viral katanya. Terus kalau hari ini nggak makan nasi? Iya, cuma bisa beli agar-agar sama telur. Nih pemirsa, ada yang nunggu makan gratis. Tuh nunggu makan gratis kan lo 8 bulan lagi abis dilantik. 2029 baru makan gratis tahun ini. 2029 maksudnya gimana? 2029 gimana sih maksudnya? Coba deh baca di berita. Makan gratis itu baru ada 2029. Loh, bukannya langsung. Jadi setelah dicek, gue juga nggak tahu ya karena kan gue tidak memilih oke gas nih. Baru makan gratis kosong 2029. Lapernya sekarang, masa 2029 baru makan gratis? 5 tahun lagi. Kenapa 2029 ya baru kita dapat makan gratis? Karena target 82,9 juta anak itu baru 2029 guys. Hah? Maksudnya anak-anak gimana? Ya cuma anak-anak aja nggak makan gratis. Anak-anak SMP SD gitu? Iya, tapi yang negeri ya. Kalau swasta mah jangan harap. Jadi bukan buat rakyat? Bukannya buat ibu-ibu? Bukan? Loh, mau jadi anak sekolah apa mau jadi ibu hamil aja loh? Program makan siang gratis yang digagas oleh pasangan Prabowo Gibran nampaknya semakin hari semakin membingungkan. Bukannya semakin jelas, malah tambah gak jelas karena muncul satu rencana baru atau wacana baru di mana pemerintah katanya nantinya akan menggandeng Basnas dalam melaksanakan program makan siang gratis. Coba bayangkan gitu ya. Basnas diajak kerjasama untuk melaksanakan program makan siang gratis. Ya memang ini masih belum resmi gitu ya. Ini juga masih belum
belum tentu terjadi. Ini hanya rencana untuk kolaborasi katanya. Ini juga hanya sepihak disampaikan oleh elit partai Gerindra gitu ya. Tapi dari rencana ini saja ini sudah sangat-sangat membingungkan gitu, karena bayangkan Basnas yang merupakan Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan makan siang gratis. Ini dari mana jalurnya gitu ya. Dan ya kalau Gerindra atau elit partai Gerindra nggak paham soal ini gitu ya, soal Basnas ya mungkin kita maklumi saja gitu. Tapi Ketua Basnas sendiri gitu ya itu merasa siap untuk berkolaborasi, untuk menyalurkan, untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program makan siang gratis. Kalau orang lain nggak paham, kita ya wajar lah gitu ya. Tapi Ketua Basnasnya juga iya katanya. Gimana ini? Ketua Basnasnya juga siap katanya. Ini susah untuk kemudian kita cerna gitu ya. Basnas melaksanakan program makan siang gratis. Ya katakanlah gitu ya, katakanlah Basnas katanya punya kesiapan untuk mendukung program makan siang gratis gitu ya. Katakanlah Basnas memang punya kesiapan atau bisa untuk mendukung. Cuma kan nantinya gitu ya, ini kan menjadi pertanyaan gitu. Ini fungsi atau tujuan Basnas ini menjadi apa gitu. Apalagi muncul pemberitaan atau pernyataan kesimpulan di berita-berita sebelumnya yang saya baca, katanya gitu ya, ini dalam rangka mengajak Basnas ini dalam rangka untuk memang mengajak berbagai pihak katanya demi meminimalisasi penggunaan APBN karena anggarannya mencapai 450 triliun rupiah. Dari sini tambah rancu, tambah nggak jelas gitu. Katanya Basnas punya kesiapan, kemudian bisa untuk mendukung. Lalu kemudian alasan pemerintah untuk mengajak berbagai pihak untuk meminimalisasi penggunaan APBN. Ini maksudnya gimana? Apa nanti dananya juga sekalian dari Basnas? Dan kalaupun misalkan dananya tetap dari pemerintah, lalu nanti Basnas ini memberikan dukungan secara apa gitu? Apa orang-orangnya Basnas nanti akan ikut masak-masak atau menyalurkan makan siang gratis atau seperti apa gitu? Karena secara fungsi gitu ya, secara nama yang namanya Basnas ya Badan Amil Zakat Nasional. Kerjaan mereka selama ini gitu ya, mereka mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari orang-orang, mengumpulkan, menerima, kemudian menyalurkan gitu ya. Jadi mengelola dan menyalurkan. Itu kerjaan Basnas selama ini. Jadi wajar kalau kemudian di tengah kebingungan itu muncul usulan atau rencana untuk membentuk Kementerian Makan Siang Gratis. Karena secara anggaran memang sangat besar, tapi di sisi lain ini berpotensi untuk kemudian ditertawakan oleh banyak negara atau dunia internasional. Karena bayangkan gitu, di sebuah negara besar gitu ya, ada kementerian yang khusus untuk mengelola dana makan siang. Kebayang nggak? Itu teman-teman kita di negara lain pasti ketawa. Gimana itu? Ya karena yang namanya kementerian di mana-mana di seluruh dunia itu membahas hal-hal atau mencakup hal-hal yang sangat-sangat besar cakupannya gitu. Tidak sesimpel makan. Masa ada kementerian makan? Jadi ya memang janji di masa kampanye itu sangat-sangat menggiurkan, sangat indah, imajinasi yang sangat indah gitu ya. Tapi begitulah janji kampanye. Kita sebenarnya seharusnya sudah belajar dari Pilkada DKI 2017 lalu yang DP 0 rupiah, dikasih dana, dikasih pelatihan untuk bikin produk, dicarikan pembelinya dan sebagainya. Itu semua ternyata hanya omong kosong belaka, dan itu nampaknya juga akan terjadi kepada program makan siang gratis ini. Pak Prabowo dan Mas Gibran, janji itu harus dilaksanakan, janji itu harus ditunaikan. Anda sudah banyak berjanji kepada rakyat, pegang kata-kata Anda, pegang janji-janji Anda, dan tunaikan itu. Ya, itu yang kita harapkan agar rakyat Indonesia ini, ya mereka sudah memilih, mereka juga berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka yang sudah dijanjikan
oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Pak Prabowo Mas Gibran ini belum terpilih guys ya, tetapi dari informasi-informasi yang kita dengarkan sendiri dari mulut Pak Prabowo Mas Gibran ya, itu mereka sudah sedikit ada goncangan ya, sudah ke arah kebimbangan. Berbeda dulu ketika waktu kampanye begitu berapi-api, begitu menyala-nyala. Kita akan berikan makan gratis kepada anak-anak Indonesia. Tidak ingin melihat anak-anak Indonesia kelaparan. Ya, kalau ngomong emang mudah guys, tapi kalau pelaksanaannya terkadang tidak semudah apa yang diomongkan, omon-omon. Ya, mungkin ini akan menjadi satu pelajaran berharga bagi kita masyarakat Indonesia, bahwa hati-hati dalam memilih pemimpin. Jangan asal memilih hanya karena janji, ya, hanya karena diiming-imingi akan mendapatkan ini, mendapatkan itu secara gratis, secara cuma-cuma. Tetapi ujung-ujungnya kita dikibulin, kita dibohongin. Mereka hanya berjanji demi mendapatkan alat atau legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu menurut saya ini bagus, ya, bagus sebagai pembelajaran agar masyarakat Indonesia semakin pintar, semakin cerdas ke depan. Jangan memilih pemimpin yang janjinya terlalu berlebihan. Ya, pilih yang realistis saja. Ya, oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan salam oke guys.